Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembelajaran tentang bangun ruang. Sebelum kita mulai, kita awal dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk pembelajaran hari ini kita membahas mengenai bangun ruang, di mana secara garis besar sebetulnya bangun ruang itu konsepnya itu tidak jauh berbeda ketika kita membahas dengan bangun datar. Jadi konsep tentang bangun ruang yang di dalamnya nanti ada luas permukaan dan juga volume itu tidak jauh berbeda dengan konsep bangun datar yang berkaitan dengan keliling dan juga luasnya. Jadi kalau kita kemarin waktu membahas tentang bangun datar, kita mempelajari bahwasannya bangun datar itu untuk memahami tentang konsep luasnya harus paham dulu tentang luas bujur sangkar dengan sisinya itu panjangnya 1 cm. Sehingga nanti ketika kita sudah tahu konsep itu, nanti kita bisa menemukan rumus tentang luas persegi panjang, luas layang-layang, luas belah ketupat, dan lain sebagainya. Begitu pula tentang bangun ruang, nanti kita akan mulai dari konsep sebuah kubus dengan panjang rusuknya itu satu satuan. Ya. Lalu yang selanjutnya dengan demikian konsep volume dapat dikenalkan tanpa harus melalui pengenalan rumus abstrak materi volume dalam materi volume. Jadi yang perlu dipahami dalam konsep volume, apalagi kalau sebagai seorang guru seorang guru kalau mengajarkan konsep volume kepada peserta didik diharapkan jangan memakai rumus dulu. Jangan rumus latihan soal itu adalah konsep yang sebetulnya tidak akan mendidik. Jadi konsep yang terbaik adalah kita itu mengenalkan konsep volume dengan nanti di akhirnya itu akan kita temukan rumusnya kenapa bisa seperti ini. Jadi kita tahu alasannya. Jadi tahu alasan mengapa volume dari limas, volume dari prisma, volume dari tabung itu bisa seperti itu, nanti ada prosesnya. Yang selanjutnya kita bahas tentang kubus dulu ya. Jadi semua akan bermula dari kubus. Kubus adalah bangun ruang dengan 6 buah sisi yang semuanya adalah bujur sangkar. Bujur sangkar nama lainnya adalah persegi ya. Jadi pada intinya ini dulu yang kita kenalkan, ini definisi. Definisi dari kubus. Kubus adalah bangun ruang dengan 6 sisi yang semuanya adalah bujur sangkar. Ilustrasinya ini contoh dari kubusnya, maaf gambar saya jelek. Jadi ada sisi atas, sisi bawah, sisi kiri, sisi kanan, sisi belakang, sisi depan. Semua sisinya itu dalam bentuk persegi. Persegi artinya keempat sisinya sama panjang, baik sisi yang ini, sisi yang ini, sisi yang ini maupun yang ini itu persegi. Yang samping juga persegi, yang atas persegi, bawah persegi, semuanya persegi atau bujur sangkar. Dan kita akan mengenalkan bahwasannya apa yang dimaksud dengan konsep volume 1 kubik. Kubik yang simbolnya adalah pangkat 3. Kubik itu simbolnya pangkat 3. Itu apa maksudnya? Yang namanya kubik atau simbol pangkat 3 seperti ini, itu adalah jadi gini, 1 cm kubik, atau kita katakan volume 1 cm kubik adalah kubus dengan panjang rusuknya 1 cm. Saya ulangi, volume 1 cm kubik adalah atau setara gitu bisa. 1 cm volume 1 cm kubik itu setara dengan kubus dengan panjang rusuk 1 cm. Dan ini berlaku untuk yang lain. Apa yang dimaksud dengan volume 1 meter kubik? Volume 1 meter kubik adalah kubus dengan panjang rusuk 1 meter. Begitu pula kalau misalnya nggak pakai satuan. Volume 1 satuan kubik artinya ya 1 kubik gitu. 1 kubik itu maksudnya apa? 1 satuan kubik itu artinya adalah volume sebuah kubus dengan panjang rusuknya 1. Dan ini berlaku untuk semua satuan.
Makanya namanya kubik atau kubik ya. Kubik itu nama lain dari cube. Cube itu bahasa Inggris dari kubus. Jadi cube, kubus, kubik itu semua berasal dari kata yang sama, yaitu kubus. Kubus atau kotak yang seperti ini. Rubik, kalau Rubik yang kita kenal ya, Rubik itu kan bentuknya kubus juga. Lalu yang selanjutnya ini berkaitan dengan yang pertama. Jadi kita kalau sudah tahu konsep volume ini, sudah tahu apa yang dimaksud dengan satu kubik ya. Satu kubik itu apa? Satu kubik itu adalah kubus dengan panjang 1. Berarti kita akan bisa lanjut untuk mengenal tentang kubus dengan panjang yang lain. Misalnya yang paling mudah dulu, ada sebuah kubus dengan panjang 2. Kalau ada kubus dengan panjang 2, rusuknya maksudnya, berarti kubus ini bisa kita bagi menjadi 2 semuanya. Bisa kita belah atas dan bawah sehingga akan ada bagian atas dan bagian bawah. Bisa kita belah di bagian sini sehingga akan ada bagian kiri dan bagian kanan. Bisa dibelah bagian sini sehingga nanti akan ada bagian depan dan bagian belakang. Dan kalau Anda lihat secara 3 dimensi, di dalamnya ini kira-kira berarti kan ini terdiri kubus yang panjangnya 2 ini terdiri dari kubus-kubus kecil dengan masing-masing panjangnya ini adalah 1. Jadi kubus kecil ini kalau kita ambil satu buah kubus, ini itu panjangnya adalah 1. Misalnya kubus kecilnya saya arsir satu buah kubus kecil yang ini aja. Arsirannya jelek, nggak apa-apa. Jadi intinya yang berwarna biru ini adalah kubus kecil. Dimana kubus kecilnya ini dia berukuran 1, artinya ini adalah 1 kubik. 1 kubik. Atau kalau pakai satuan cm berarti ini adalah volume 1 cm kubik. Artinya kalau yang kecil ini 1 kubik, berarti yang besar ini berapa kubik? Kita bisa hitung, ada 1, 2, 3, 4. Yang bawah ada 4 buah kubus, yang atas pun 1, 2, 3, 4, ada 4. Berarti ini volumenya itu adalah 8 cm kubik. Jadi kita sudah tahu volumenya tanpa harus tahu rumus. Jadi volume dari kubus besar ini adalah 8 cm kubik. Lalu bagaimana kalau dengan yang lain? Konsep kubus yang lain, misalnya kubusnya itu kita buat menjadi 3. Kalau misalnya 3 bagaimana? Kalau misalnya 3 berarti kan ini bisa dibagi 3, seret gitu kan. Ini juga dibagi 3 kan gitu. Kalau ini dibagi 3 artinya nanti akan muat berapa kubus kecil yang berukuran 1. Anda bisa imajinasikan sendiri atau bisa buat kubusnya sendiri, digambar sendiri. Kalau misalnya ada sebuah kubus yang panjangnya 3 sehingga kubusnya bisa dibagi menjadi 3 seperti ini. Artinya ada semacam kayak 3 lapis, bawah, tengah, sama atas. Lalu dibagi 3 dari sini artinya ada bagian belakang, tengah, sama depan. Lalu dibagi 3 yang bagian sini ya, sini ada bagian kiri, bagian tengah, sama bagian kanan. Dan itu kalau dibagi-bagi seperti itu nanti akan terbentuk kubus-kubus kecil yang seperti ini yang berukuran 1. Karena panjangnya 3 kan gitu. Akan terbentuk kecil-kecil yang panjangnya 1. Nanti kalau dihitung ternyata kubus-kubus kecil dari kubus yang berukuran 3 tadi, nanti ternyata akan ditemukan bahwasannya volumenya 27. Yang secara garis besar nanti akan terbentuk seperti ini. Kalau rusuknya itu panjangnya 2, maka volumenya adalah 8. Kalau panjangnya 3, rusuknya dia akan terbentuk 27 kubus kecil. Artinya kita katakan kalau rusuknya 2, volumenya 8 cm kubik. Kalau rusuknya 3, volumenya 27 cm kubik. Kalau kalau rusuknya 4, panjangnya 4, maka akan terbentuk 64 cm kubik atau 64 kubus kecil dengan ukuran 1 cm kubik yang kita katakan berarti ukurannya adalah 64 kubik kan gitu. Dan ternyata dari sini, ternyata
Ini bisa kita logikakan. Ternyata 8 itu 2 pangkat 3. 27 3 pangkat 3. 64 adalah 4 pangkat 3. Yang secara ilustrasi seperti ini. 8 itu adalah 2 pangkat 3. 27 itu 3 pangkat 3. 4 pangkat 3. Ini kan hanya dari sisi matematisnya kan seperti ini ya. 8 adalah 2 pangkat 3 dan seterusnya. Dan ternyata ini bisa terjadi untuk semua jenis ukuran. 5 pun kalau misalnya dibuat kubus dengan ukuran 5 ternyata akan terbentuk 125 kubus kecil. Artinya kalau ada kubus dengan rusuk 5 maka volumenya adalah 125 kubik. Kenapa bisa demikian? Kalau kita logikakan begini. Jadi kalau misalnya kita anggap ini sebagai panjang, lebar, sama tinggi ya. Panjang, lebar, sama tinggi, walaupun semua ukurannya sama karena kubus. Ternyata panjang ini dikalikan dulu dengan lebar. Artinya untuk mengetahui berapa jumlah kubus yang ada di bagian bawah, maka caranya adalah panjang dikalikan lebar. Artinya panjang rusuk yang ini yang sepanjang 2 dikalikan dengan panjang rusuk bagian ini yang panjangnya juga 2, sehingga 2 kali 2. 2 yang bagian sini sama 2 kali sini. Lalu ternyata untuk mengetahui berapa semua total jumlah kubus kecilnya, setelah 2 kali 2 ternyata yang bawah ketemu 4 buah kubus. Untuk mengetahui total semua kubus kecil yang ada di kubus ini harus dikali 2 lagi, yaitu dikali tingginya. Dikali tingginya yang panjangnya adalah 2, sehingga 4 ini dikali 2 hasilnya 8. Sehingga total dari kubus kecil yang ada di dalam kubus besar ini itu ada 8. Jadi artinya memang yang namanya rumus kubus itu adalah panjang kali lebarnya kali tingginya, yang semuanya adalah rusuk yang panjangnya 2. Artinya apa? Rumus dari kubus itu adalah rusuk, karena ini panjangnya juga disebut rusuk, kali rusuk lagi. Sehingga rumus dari kubus itu tidak lain adalah R pangkat 3. Ini volume kubus ya, volume kubus itu adalah R pangkat 3. Lalu bagaimana dengan luasnya? Luas permukaan. Luas permukaan adalah bisa diandaikan sebagai keliling dari sebuah bangun datar. Berarti kalau misalnya kita punya kubus yang seperti ini yang namanya luas permukaan, itu artinya luas dari ini, dari tutup-tutupnya ini loh, dari sisi-sisi yang menjadi pembuat dari si kubusnya. Kalau kita andaikan ini adalah sebuah kardus ya. Kalau kita andaikan ini sebuah kardus yang dibuat bentuk kotak, maka yang dimaksud dengan luas permukaan itu adalah luas dari kardus-kardusnya yang dibuat tadi. Luas bagian depan, bagian belakang, samping kanan, samping kiri, atas dan bawah dijumlahkan. Sehingga logikanya sangat mudah. Berarti yang namanya keliling atau luas permukaan dari sebuah kubus itu adalah 6 kali luas dari bujur sangkar. Di mana bujur sangkar itu rumusnya adalah 6 kali S kuadrat. S kuadrat adalah luas dari bujur sangkar. Ini adalah luas dari bujur sangkarnya, 6 kali S kuadrat. Logikanya sangat mudah, tidak perlu penalaran yang cukup rumit. Oke, itu tentang kubus ya. Jadi volume kubus itu adalah, contohnya di sini adalah R pangkat 3. Yang selanjutnya balok. Kalau kita berbicara balok, dia itu sebetulnya, kubus itu juga sebetulnya balok. Karena yang namanya balok itu definisinya yang jelas dia adalah bangun ruang. Kita kembali yang tadi. Balok adalah bangun ruang dengan 6 sisi yang semuanya adalah persegi atau persegi panjang. Jadi boleh persegi panjang. Jadi aturannya lebih bebas. Kalau kubus itu harus bujur sangkar, harus persegi. Kalau balok itu boleh persegi panjang. Contohnya di sini, ini ya, pada bagian ini, pada bagian sisi
Sisi depannya ini dalam bentuk persegi panjang. Persegi panjang dengan panjang 3 dan lebarnya 2, persegi panjang. Yang bagian bawah itu artinya dia juga persegi panjang. Panjangnya 3, lebarnya 2. Tapi sisi kanan ini adalah persegi, yaitu panjangnya 2 dan juga lebarnya 2. Karena ke atas itu juga 2. Berarti yang depan, atas, belakang, bawah itu persegi panjang. Yang kanan dan kiri ini persegi karena sisinya adalah 2, sama-sama 2. Nah, logikanya sama dengan yang tadi. Bagaimana cara kita melogikakan volume dari sebuah balok? Volume dari sebuah balok tidak lain adalah bagaimana balok tersebut itu kita isi dengan balok-balok kecil, dengan kubus-kubus kecil yang berukuran 1. Jadi kalau misalnya ini itu ukurannya 3, 2, lalu yang ke belakang juga 2, ini kita bisa kita iris. Kalau kita andaikan ini sebuah tahunya ini kita bisa iris-iris kan gitu. Karena ini panjangnya 2, berarti yang atas ini juga bisa menjadi 2. Yang bawah juga bisa menjadi 2. Dan terus diiris-iris seperti itu. Sehingga nanti akan terbentuk kubus-kubus kecil di dalamnya. Akan ada kubus-kubus kecil dalam sini. Salah satu contohnya adalah yang ini. Saya buat satu aja. Ini bisa dibagi 2. Nah, ini bisa dibagi 2 di sini. Sehingga akan terbentuk satu buah kubus kecil yang ini. Ini saya arsir saja. Saya arsir seperti ini. Nah, di situ terbentuk satu buah kubus kecil, gitu kan? Ini juga nanti ada kubusnya lagi di sini. Dan kalau kita hitung nanti balok yang seperti ini akan bisa diisi berapa kubus kecil dengan panjang 1. Ini kan 2 dari sini. Berarti kan ini panjangnya 1, ini juga 1. Artinya ini adalah 1 kubik. 1 kubik akan berisi berapa 1 kubik ini? 1, 2, 3. Ke belakang ada 3 lagi, 1, 2, 3. Berarti yang bawah ada 6. Yang atas juga ada 6. Berarti totalnya adalah 12 kubik. Kalau ukurannya cm, 12 cm kubik. Itu volume dari baloknya. Mengetahui volume balok tanpa mengetahui rumusnya seperti yang tadi. Dan logikanya ternyata seperti tadi. Bagaimana kok bisa jadi 12? Ternyata si panjang ini yang untuk mengetahui jumlah balok yang ada pada bagian bawah, caranya adalah 3 dikali 2. Kenapa 3 kali 2? Karena kita menghitung jumlah kubus yang ke sini, yang ke kanan, yang jumlahnya 3 dikali 2, karena ke belakang 2. Artinya untuk menghitung jumlah kubus yang ada di bawah itu caranya adalah 3 kali 2. Padahal dalam balok ini adalah disebut panjang, ini disebut lebar. Berarti panjang harus dikali lebar. Lalu untuk menghitung balok yang ada di atas itu dikalikan tinggi. Di mana tingginya 2, berarti 6 dikali 2, sehingga ketemu 12. Sehingga dengan logika yang sama seperti ketika kita mencari volume dari kubus, kita dapatkan ternyata volume balok tadi adalah 3 kali 2 kali 2, di mana 3 itu adalah panjang, 2 adalah lebar, 2 yang ini adalah tinggi. Sehingga volume dari balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Bagaimana dengan luasnya, luas permukaannya pun logikanya sama dengan yang kubus tadi, yaitu luas sisi-sisinya. Tetapi di sini karena semuanya bukan persegi, rumusnya bukan 6 kali, tetapi di sini kita katakan bagian depan itu pasti sama dengan bagian belakang. Bagian atas itu sama dengan bagian bawah. Bagian kiri sama dengan bagian kanan. Berarti nanti luas permukaannya adalah 2 kali panjang kali tinggi. Ini tinggi ya, 2 kali panjang kali tinggi. Yang kedua, 2 kali panjang kali lebar, ditambah lagi 2 kali lebar kali tinggi. Itulah untuk menghitung luas dari balok. Jadi luas dari balok dapat dihitung seperti itu. Mana ya luas balok? Belum saya tulis.
Jadi luas dari balok itu adalah tadi luas balok 2 kali PL ditambah 2 kali LT ditambah 2 kali PT. Ini untuk mencari luas permukaan dari balok. Kenapa ada 2, 2, 2? Karena 2 ini mengisyaratkan ada 2 bangun yang ukurannya sama. Depan sama belakang sama berarti dikalikan. Atas sama bawah berarti dikalikan. Kanan dan kiri berarti dikalikan 2. Itu luas dari balok. Yang selanjutnya tentang bangun yang lain yang lebih umum yang kita kenal sebagai prisma. Jadi mudahnya prisma itu memang seperti balok. Kalau sisi alasnya yang bagian bawah ini bentuknya persegi 4. Jadi kalau dia segi 4, entah persegi panjang, maka prisma itu ya tidak lain adalah balok itu sendiri. Kita lihat definisinya. Prisma yang dikenal pula dengan prisma tegak gitu ya. Prisma adalah bangun ruang dengan alas berbentuk bangun datar dan sisi tegaknya adalah sejumlah sisi alasnya, di mana nanti sisi tegaknya ini berbentuk persegi panjang. Nanti ini kurang ya definisinya. Jadi dan sisi tegak yang berbentuk persegi panjang itu sejumlah sisi alasnya. Dikatakan di sini yang namanya prisma itu dia alasnya adalah bangun datar. Artinya kalau bangun datar dia tidak terbatas pada bentuk tertentu. Bisa segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, lingkaran, trapesium, cacar genjang, layang-layang, belah ketupat, itu semua bisa menjadi alas dari sebuah prisma. Kita contohkan yang paling mudah dulu. Di sini adalah prisma tegak. Misalnya ini bujur sangkar. Prisma tegak bujur sangkar. Prisma tegak bujur sangkar. Misalnya prisma tegak ini bagian bawah karena ini adalah bujur sangkar ya. Artinya ini panjangnya sama. Misalnya kita buat yang mudah dulu 2, lalu yang ke atas ini 3, tingginya 3. Bisa dilihat di sini, prisma tegak bujur sangkar artinya ini adalah prisma dengan alasnya berbentuk bujur sangkar. Tutupnya otomatis dia juga bujur sangkar karena tutup itu sama dengan alasnya. Lalu dia memiliki sisi tegak. Sisi tegak itu yang ini, sisi tegak yang berbentuk segi panjang, persegi panjang, di mana sisi tegak ini sejumlah sisi dari alasnya. Karena alasnya adalah bujur sangkar yang memiliki sisi 4, artinya sisi tegaknya adalah ada berjumlah 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah sisi tegak yang menjadi selimutnya, yang menjadi tutup dari samping-sampingnya. Itulah prisma. Contoh yang lain misalnya prisma segitiga. Jadi dari prisma bujur sangkar ini kita kan bisa bagi 2 bagian sini. Saya belah ini, belah bagian sini, lalu misalnya saya arsir. Nah, bangun separuh yang saya arsir ini kan dia juga bangun prisma. Prisma segitiga, karena alasnya berbentuk segitiga, tutupnya juga berbentuk segitiga. Selain itu, karena karena sisi dari segitiga itu adalah 3, maka ada sisi tegak yang berjumlah 3. Ini sisi tegak yang pertama, sisi tegak yang kedua segi 4 yang ini, sisi tegak yang ketiga bangun segi 4 yang ini, yang samping kanan. Itu namanya prisma tegak segitiga. Samping yang ini, bangun yang ini yang tidak diarsir ini juga prisma tegak segitiga dengan ukuran yang sama. Kenapa ukurannya sama? Karena ini bujur sangkar. Bujur sangkar kalau dipotong seperti ini, dia samping kanan dan kiri ini pasti ukurannya sama. Oke, itu mengenai prisma bujur sangkar dan prisma segitiga. Nah, sekarang bagaimana dengan volumenya? Kalau kita berbicara volume, sebetulnya kita nggak perlu mencari lagi volumenya. Kenapa? Karena kalau itu adalah volume dari sebuah prisma dalam bentuk bujur sangkar, sebetulnya tidak lain ini adalah balok. Karena kita tadi sudah tahu rumus dari balok,
Balok itu kan panjang dari ini kali tinggi, panjang lebar kali tinggi kan gitu, itu balok. Artinya balok itu juga menghitung panjang kali lebar. Panjang kali lebar itu kan berarti dia menghitung alasnya ini, panjangnya 2. Misalnya kita anggap ini sebagai balok ya, berarti kan ini tidak lain adalah panjang. Ini tuh panjang, ini tuh lebar, dan yang 3 ini adalah tingginya, kan gitu. Artinya untuk mengetahui volume dari prisma ini dengan cara panjang kali lebar kali tinggi, di mana panjang kali lebar karena ini adalah alasnya, dan alasnya itu nanti bisa bervariasi, bisa dalam bentuk segitiga, bisa dalam bentuk lingkaran, trapesium, sesar genjang, maka alas ini nanti kita bisa generalisir. Artinya gini, berarti volume prisma dalam bentuk ini itu kita bisa katakan sama dengan balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Tetapi yang panjang kali lebar, yang ini kali ini, itu menghitung alasnya. Berarti panjang kali lebar ini kita bisa sederhanakan sebagai volume dari prisma itu adalah panjang kali lebar yang tidak lain adalah luas L alas kali tinggi. Jadi bentuk umum dari volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Dan ini berlaku untuk semua prisma dengan bentuk alas apapun. Mau alasnya segi 4, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, segi 5, segi 6, segi 7, itu semuanya sama. Rumusnya adalah volumenya luas alas kali tinggi. Logikanya sama dengan ketika kita menghitung luas dari balok. Jadi contoh misalnya ini adalah prisma segi 4 ya, atau prisma bujur sangkar, prisma tegak bujur sangkar. Berapakah volumenya? Ya berarti kan luas alasnya. Luas alasnya karena bentuknya adalah persegi atau bujur sangkar, berarti luas alasnya adalah sisi kali sisi, 2 kali 2, 4 kali tingginya 3, berarti 4 kali 3 volumenya adalah 12. Jadi volume dari prismanya adalah 12 kubik. Kalau satuannya cm berarti 12 cm kubik. Itu kalau untuk luas prisma segi 4. Bagaimana dengan luas prisma segi 3-nya? Kalau ini kita anggap yang kita hitung adalah volume yang diarsir saja. Volume yang diarsir berapakah volumenya? Kan kita tadi sudah tahu bahwasannya untuk menghitung luas prisma yang kita arsir ini kan hanya separuhnya. Separuh dari prisma yang segi 4 ini. Artinya ini dikali separuh. Kenapa dikali separuh? Oh ternyata sama aja ketika kita bilang segitiga. Segitiga itu juga separuh dari persegi 4 kan gitu. Atau persegi panjang, persegi juga sama. Berarti ternyata untuk mengetahui luas yang diarsir itu sama juga, yaitu luas alas kali tinggi, di mana luas alasnya adalah segitiga siku-siku, karena ini bujur sangkar, siku-sikunya ada di sini. Karena siku-sikunya ada di sini, berarti ini adalah alas dari segitiga, yang ini adalah tinggi segitiga. Alas tinggi dari segitiga. Segitiga rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali 2 kali 2. 2 kali 2 4. 4 kali setengah itu 2. Itulah luas dari segitiga. Wajar, kenapa? Karena bujur sangkar ini kan luasnya 4. Otomatis luas dari separuhnya yang berbentuk segitiga ini luasnya 2. 2 kali tingginya. Luas alas kan rumusnya tadi adalah luas alas kali tinggi. 2 kali 3 hasilnya 6. 6 ini adalah volume dari prisma tegak segitiganya. Dan ini akan berlaku untuk semua bentuk bangun. Misalnya kita ingin membuat bentuk yang lain. Maaf gambarnya jelek. Ini adalah contoh dari prisma yang lain. Prisma tegak yang dimana dia itu alasnya dan tutupnya adalah dalam bentuk lingkaran. Yang nama lainnya adalah tabung. Jadi tabung itu adalah prisma. Prisma tapi alasnya berbentuk lingkaran. Itu namanya tabung. Bagaimana dengan volumenya? Volumenya sama. Volumenya adalah luas alas kali tinggi. Tapi bedanya luas alasnya ini kalau dalam bentuk lingkaran, luas dari lingkaran itu adalah pi r kuadrat.
Berarti volume dari tabung itu adalah pi R kuadrat kali tinggi. Walaupun Anda mengatakan volume dari tabung luas alas kali tinggi, ini juga udah benar. Tapi kalau ingin dispesifikasikan, karena luas alasnya dalam bentuk lingkaran, lingkaran luasnya adalah pi R kuadrat, otomatis volume tabung adalah pi R kuadrat kali tinggi. Pi R kuadrat T gitu. Itu untuk volume tabung. Nah, bagaimana sekarang dengan luasnya? Luas dari prisma. Luas dari prisma itu kita bisa tidak selalu saklek dan sama, karena jumlah dari sisi tegak tergantung dari jumlah sisi alasnya. Misalnya kita berbicara untuk prisma segi 4 yang ini, yang segi 4 yang ini, otomatis untuk luas dari prisma itu analogi dengan dengan balok. Tetapi mudahnya gini, alas bentuknya selalu sama dengan tutup. Artinya untuk menghitung luas prisma harus pertama kali adalah 2 kali luas alas. Yang kedua ditambah dengan luas dari sisi tegaknya. Jadi kalau kita ingin generalisir, terus luasnya apa dari si prisma ini? Luas dari prisma adalah 2 kali luas alas. Kenapa 2 kali luas alas? Karena alas sama tutup itu sama bentuknya. Ditambah dengan apa? Ditambah dengan luas sisi tegaknya, di mana luas sisi tegak ini bervariasi sesuai dengan bentuk alasnya. Kalau misalnya kita berbicara tentang tadi prisma tegak segitiga atau segi 4, otomatis sisi tegak dari si prisma segi 4 itu ada 4 buah segi panjang, di mana ini semuanya bentuknya sama. Kenapa bentuknya sama? Karena sisi dari persegi itu sama. Tapi kalau ini adalah persegi panjang, kalau yang bawah ini persegi panjang, jelas sisi tegak yang ke atas ini beda-beda. Yang bagian sini depan sama bagian samping kanan ini yang lebih luas yang samping kanan. Yang jelas kita harus menghitung sisi tegak, berarti sebagian sini luas ini ditambah luas yang sini, luas yang kiri sama luas yang belakang, itu dijumlahkan semua. Itu namanya luas sisi tegak. Begitu pula kalau segitiga, berarti 2 kali luas segitiga ditambah 3 buah persegi panjang, di mana 3 buah persegi panjang ini pun bentuknya beda-beda, luasnya beda-beda. Yang bagian depan berbeda dengan luas segi 4 yang ini, yang bagian samping ini. Itu tentang prisma. Lalu bagaimana dengan tabung? Tabung ini luasnya adalah 2 kali luas lingkaran, 2 kali luas lingkaran ditambah dengan luas selimutnya. Luas ini loh, kayak semacam yang bagian samping sebagai tutup yang sampingnya ini, yang tidak lain sebetulnya ini bentuknya pun persegi panjang. Kenapa kita katakan persegi panjang? Karena gini, yang namanya tabung itu kan kalau kita buat kerangkanya atau jaring-jaringnya itu kan nanti seperti ini, ada lingkaran, lalu tabungnya itu kan selimutnya itu kan kayak gini, jaring-jaringnya. Berarti untuk menghitung luas dari tabung itu adalah 2 kali luas lingkaran ditambah dengan persegi panjang yang ini. Di mana persegi panjang yang ini, panjang bagian ini itu nempel di kelilingnya lingkaran. Otomatis ini itu tidak lain adalah keliling lingkaran. Panjangnya si selimut tabung ini dikatakan sebagai selimut tabungnya yang sini. Yang tidak lain adalah sisi tegak dari prismanya. Lalu dikalikan dengan tinggi, jadi panjang kali lebar kan gitu kalau persegi panjang. Panjangnya adalah keliling, lebarnya adalah tinggi dari tabung. Berarti luas dari tabung itu adalah sama 2 kali luas alas, tapi karena alasnya berbentuk lingkaran berarti 2 kali luas lingkaran, 2 kali luas lingkaran ditambah dengan keliling lingkaran kali tinggi. Kalau kita sederhanakan berarti sama dengan 2 kali luas lingkaran berarti 2 pi R kuadrat ditambah keliling lingkaran itu adalah pi kali D. D itu diameter, R itu jari-jari. Pi D kali T. Inilah luas dari tabung.
Dah, itu tentang tabung. Yang selanjutnya kita masuk ke terakhir untuk limas dan juga kerucut. Limas yang pertama ya. Limas G4. Limas G4 adalah bangun ruang yang memiliki alas segi 4 dan juga 4 buah segitiga. Jadi ada 4 buah segitiga yang sebagai sisi-sisi miringnya atau sisi sampingnya, sisi miring, kita katakan sisi miring juga boleh. Lalu misalnya luas TABCD dengan tinggi 12, ini nanti contohnya ya. Jadi kita ingin tahu sekarang bagaimana cara untuk mengetahui rumus dari volume prisma. Jadi sebetulnya limas itu dia pertama kali pembentukannya itu berbentuk dari balok dulu atau kubus dulu. Kalau kita berbicara limas segi 4. Limas G4 itu dia diawali dengan kubus. Kubus misalnya kita kasih nama A, B, C, D, E, F, G, H ya. Dimulai dari samping kiri A, B, C, D, yang atas E, F, G, H. Jadi kubus A, B, C, D, E, F, G, H ini dia kita bisa bentuk menjadi sebuah limas. Caranya bagaimana? Kita tarik garis masing-masing dari dari titik sudut yang ini A, B, C, D, kita tarik sebuah garis menuju satu titik ke sebelah atas, satu titik terserah di mana. Boleh ke D, boleh ke E, boleh ke F, boleh ke C, boleh ke G, boleh juga ke titik yang lain, misalnya di tengah-tengah, itu juga bisa. Tapi kita buat yang mudah dulu ke yang titik H. Jadi kalau kita buat garis ke titik H untuk setiap sudut, berarti D ini ditarik ke atas, sudah ada garisnya, yang belum ada yang ini. A menuju H, ini kita tarik garis. A menuju H bisa ditarik garis. Lalu H menuju B, lalu H menuju C. Nah, bisa terlihat di situ. Inilah yang dimaksud dengan limas segi 4. Limas segi 4 itu memiliki satu titik di atas yang lancip, lalu dia ada garis-garis menuju ke titik sudut dari segi 4-nya. Inilah yang dimaksud dengan limas segi 4. Mungkin ada yang bertanya, setahu saya yang namanya limas segi 4 itu dia titiknya ada di tengah-tengah. Berarti titiknya itu ada di titik sini, tengah sini, baru ke sini. Bentuknya seperti piramid. Tidak selalu. Jadi bentuk dari limas tidak selalu seperti piramid. Yang kayak gini pun ini namanya juga limas. Walaupun titik puncaknya tidak di tengah tapi di samping. Dari definisinya tadi adalah limas segi 4 adalah limas dengan alas berbentuk segi 4, lalu memiliki sisi miringnya, sisi miring berbentuk 4 buah segitiga. Segitiga pertama, kedua, ketiga, dan 4. Ada 4 buah segitiga yang menutupi pinggir-pinggir dari si limasnya. Kalau kita tanya berapakah volumenya, itu kita bisa ilustrasikan seperti ini. Misalnya saya arsir bagian sini, warnanya biru. Nah, yang warna biru itulah limas. Berarti kan kalau misalnya kita anggap ini tuh bangun kubus, kita anggap ini sebagai kubus, maka bangun yang biru ini dia adalah limas di dalam kubus. Dan kalau kita kita nalarkan atau kita imajinasikan, ternyata sih di dalam kubus ini masih tersisa ruang kosong. Ruang kosong yang tidak terisi dengan limas kan gitu. Dan ternyata kita lihat di sini. Kalau kita anggap A, B, F, E ini sebagai alas dari limas yang lain yang ditarik menuju puncaknya tetap di H dengan alas A, B, F, E, maka ini juga akan menjadi limas yang ikut mengisi ruang dari kubus. Lalu kita anggap lagi B, C, G, F sebagai alas limas, lalu puncaknya juga H, ini juga limas yang akan ikut memenuhi isi dari si kubus. Berarti kalau demikian, dari kubus yang seperti ini akan muat 3 buah limas.
akan muat 3 buah limas. Berarti volume dari si limas, itu dia adalah sepertiga volume dari kubus. Atau kalau kita anggap ini balok, berarti sepertiga dari volume balok. Kalau dianggap prisma, berarti ini adalah sepertiga dari luas prisma. Tetapi akan lebih enak kalau kita anggap ini sebagai prisma, karena prisma itu lebih umum daripada balok maupun kubus. Ya. Jadi kita katakan luas volume dari limas itu adalah sepertiga dari volume prisma. Prisma apa? Ya prisma ini. Ini tuh prisma kan, yang kotak ini prisma. Prisma tetapi alasnya berbentuk persegi. Misalnya ini kita anggap sebagai persegi ya. Artinya kalau persegi berarti sini sama sini itu sama. Tapi kan ini prisma, di mana volumenya adalah luas alas kali tinggi kan gitu. Dan itu untuk mencari volume dari prisma, dari limasnya yang warna biru ini, itu adalah dengan cara kalikan sepertiganya. Kenapa kali sepertiga? Karena si limas ini mengisi sepertiga dari prismanya. Kalau ditambah lagi 2 buah limas, maka akan penuh prismanya. Artinya volume limas itu sepertiga kali volume prisma. Karena ini adalah sepertiga kali volume prisma, berarti tidak lain adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Terserah mau bentuk dari si alasnya itu seperti apa. Kalau prismanya itu berbentuk segi 4, berarti ini berarti luas segi 4. Kalau segitiga berarti ini juga setengah kali alas kali tinggi kan gitu. Kali tinggi kan gitu. Jadi terserah dari bentuk si alasnya. Karena yang namanya limas itu kan bentuknya bervariasi. Ada yang tadi 5 segi 4. Ada yang 5 segi 4-nya itu nanti puncaknya itu di tengah-tengahnya seperti ini. Yang bentuknya mirip dengan piramid kan gitu. Ada yang bentuknya itu segitiga. Segitiga bisa siku-siku. Atau yang sama sisi juga ada. Limas juga kan gitu. Ini juga limas. Jadi alasnya itu segitiga. Sisi tegaknya yang di atas ini, yang membentuk ke atas. Atau segitiga yang lain, misalnya segitiga siku-siku. Misalnya siku-sikunya di sini, di sini. Ini siku-siku misalnya. Nah, ini juga limas. Nah, dan macam-macam. Di mana limas itu tadi ada alas, ada sisi miring yang ini ya. Sisi miring yang bentuknya segitiga, yang jumlahnya pun sesuai dengan sisi dari alasnya. Ada sisi kiri kanan, sisi kiri sama sisi depannya ini. Artinya kalau kita ingin menghitung luasnya, berarti luas dari si limas itu adalah luas alas ditambah dengan luas dari sisi-sisi miringnya. Itulah luas dari limas. Luas dari limas adalah luas alas ditambah luas sisi miring, yang bentuknya adalah segitiga. Dan jumlahnya sesuai dengan sisi dari alasnya. Jadi tinggal dilogikakan saja kalau untuk menghitung luas dari limas. Lalu ada satu bangun lagi yang ternyata dia bentuknya itu dia adalah berbeda, karena tadi kan dikatakan limas adalah sepertiga dari luas prisma. Lalu bagaimana kalau misalnya prismanya itu berbentuk ini, tabung? Kalau prismanya berbentuk tabung, berarti kan kita bisa membentuk limas pula. Misalnya limas yang dibentuk dari tengah sini, titik tengah. Terus kita buat limas ke sini. Sehingga akan terbentuk sebuah bangun yang kita kenal sebagai kerucut. Ya. Kerucut yang bentuknya seperti tumpeng. Dan ternyata ini pun volumenya sama, yaitu mengadopsi dari rumus dari si limas, yaitu volumenya dari kerucut itu adalah sepertiga kali volume tabung. Karena kan tadi kan yang namanya volume itu kan volume dari si kerucut, si limas tadi kan sepertiga kali volume prisma. Tapi karena prismanya ini berbentuk tabung, berarti
volume dari kerucut adalah 1/3 kali volume tabung. Dah, itu aja, sampai sini aja. Kalau untuk si contoh dari kalau untuk luas dari kerucutnya nggak perlu kita bahas. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Yang mudah dulu, misalnya kita punya prisma dengan bentuk seperti ini, ukuran seperti ini, berapakah volumenya? Volumenya gampang ya, luas alas itu berarti 2 kali 2, 4 kali 4 kali tingginya, luas alas kali tinggi berarti 2 kali 2 kali 4. Hasilnya adalah 4 kali 4, 16 kubik. Kalau satuannya cm berarti 16 cm kubik. Berapakah luasnya? Luas dari prismanya berarti luas alas 2 kali luas alas. Luas alasnya adalah 4 kali 2 adalah 8. Itu untuk luas alas dan tutup, jadi 8 luas alas dan tutup. Lalu luas sisi tegaknya karena ini berbentuk persegi, berarti bentuknya ini yang sisi tegaknya itu semuanya sama. Berarti kita hitung yang ini, yang samping kanan misalnya. 2 kali 4 itu 8. 8 karena jumlahnya 4, berarti 8 kali 4 adalah 32. 32 ditambah 8 berarti totalnya adalah 40. Berarti luasnya adalah 40, misalnya cm berarti cm. Karena ini adalah luas berarti persegi bukan kubik. Tadi volumenya dia ketemu 16 cm kubik. Ini contoh dari prisma. Lalu bagaimana kalau misalnya saya ingin menghitung dari prisma yang lain, misalnya prisma segitiga, siku-siku. Di mana siku-sikunya ini dia di sini misalnya 3, sini 2. Dia ke atas sama ke atas seperti ini. Prisma tegak segitiga. Saya hanya sketsa saja, gambarnya jelek, mohon maaf. Lalu tingginya misalnya 5 misalnya. Berapakah volumenya? Volume berarti luas alas kali tinggi. Luas alas berarti luas dari segitiga. Ingat segitiga siku-siku berarti sisi penyikunya itu salah satunya adalah alas dan salah satunya lagi adalah tinggi. Misalnya kita anggap ini sebagai alas, maka ini adalah sebagai tinggi. Ini 3, ini 2. Tinggi dan alas dari segitiga ya, bukan dari prismanya. Intinya kalau kita ingin mencari luas prisma, dia adalah volume, adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya karena segitiga, maka setengah kali alas kali tinggi. Alas ini beda dengan alas prisma, tapi alas dari segitiga dan tinggi segitiga ya. Lalu kali tinggi. Tingginya ini pun bukan tinggi ini sama tinggi ini beda. Kalau ini tinggi segitiga, ini tinggi prisma. Sekarang setengah kali alas kali tinggi untuk yang segitiga, berarti setengah kali 3 kali 2. Setengah kali 3 kali 2, hasilnya setengah kali 3 kali 2 adalah setengah kali 6, berarti 3. Lalu kali tinggi prismanya 5, berarti hasilnya adalah 15 kubik. Kalau satuannya cm berarti 15 cm kubik. Oke. Itu untuk volume dari prisma segitiga. Lalu bagaimana kalau kita ingin mencari luasnya? Luas dari prisma berarti yang pertama kita hitung dulu untuk luas dari alas dan tutup. Berarti luas alasnya 6. 3 kali 2, setengah kali 3 kali 2, luas segitiganya ya. Luas dari setengah kali 3 kali 2 tadi ketemu 3. Alasnya 3, berarti tutupnya juga 3. Berarti 3 tambah 3, 6 ya. 2 kali luas alas kan gitu. Berarti luas dari si prisma segitiganya itu adalah 2 kali luas alas ditambah sisi tegak. Luas sisi tegak. 2 kali luas alas itu sama dengan 2 kali 3, karena alasnya itu 3, ditambah luas sisi tegak. Nah, ini luas sisi tegak yang perlu kita agak mikir ya. Yang pertama, ini sisi yang depan ini dulu, yang depan ya, sisi yang depan ini. Sisi yang depan ini kan berarti ini adalah persegi panjang dengan ini ya, ukurannya 3 dan 5. Berarti luas dari yang depan ini adalah 15. Kita tulis dulu 15 sisi yang depan. Persegi ya. Kalau ukurannya cm berarti 15 cm persegi. Lalu luas sisi yang samping kiri. Samping kiri ini dia ukurannya 2 kali 5, berarti dia luasnya 10.
Lalu yang terakhir sisi yang sebelah kanan. Sisi yang sebelah kanan ini adalah sisi miring dari segitiga siku-siku. Sisi miring dari segitiga siku-siku itu adalah Pitagoras, ya kan, pakai Pitagoras dari sisi penyikunya. Artinya untuk mencari sisi miring dari segitiga ini maka dia adalah akar dari 2 kuadrat. 2 kuadrat ini dari sini ya, 2 yang ini dikuadratkan sama 3 yang bawah ini, 3 yang sini dikuadratkan. Berarti 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hasilnya adalah akar dari 4 plus 9. Gitu ya. Berarti sama dengan akar 13. Akar 13 itu adalah panjang dari ini. Berarti luas dari sisi yang kanan ini berapa? Sisi yang kanan ini berarti ini ya, apa namanya? Ukuran yang ini 5 kali akar 13. Berarti panjang satunya lagi adalah 5 akar 13. Artinya luas dari si luas dari prisma itu adalah 2 kali 3, 2 kali alasnya, luas alas ditambah dengan 15 ditambah 10 ditambah berapa tadi? 5 akar 13. Jadi totalnya adalah 6 tambah 15 tambah 10, 25, 25 ditambah 6, hasilnya 31 plus 5 akar 13. Udah selesai seperti ini. Kenapa ini nggak bisa ditambah? Karena yang satu nggak ada akar 13, yang satu pakai akar 13. Kalau ada akar-akar seperti ini nggak bisa dijumlah. Berarti ini udah selesai. Luasnya adalah 31 plus 5 akar 13. Oke. Itu tentang volume dan limas prisma. Bagaimana kalau sekarang limas? Limas saya buat yang mudah saja, yang tadi yang pakai kubus saja. Jadi pakai kubus yang ini atau pakai yang biasa bentuk umum aja lah, yang ini. Limas G4. Misalnya ukurannya di sini 3. Misalnya limasnya ini tingginya 10. Tinggi dari atas sini ke bawah itu 10. Lalu bagian sini misalnya ukurannya 3, bagian sini ukurannya 2. Berapakah volumenya? Artinya untuk mengetahui volume dari limas ini adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Luas alasnya 3 kali 2. Di 3 kali 2 itu 6. Jadi kalau kita tulis volume dari bentuk yang tadi ya, saya hapus aja yang bawahnya. Jadi volumenya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi, sama dengan 1/3. Luas alasnya berbentuk persegi panjang, berarti 3 kali 2 atau P kali L, 3 kali 2 kali tinggi dari limasnya 10. Ini sama dengan 1/3 kali 3 ini habis, berarti tinggal 2 kali 10, berarti 20. Kalau cm berarti cm kubik. Kalau nggak ada satuannya berarti 20 satuan kubik, gitu aja. Itu untuk volume limasnya. Bagaimana kalau untuk volume dari kalau untuk luasnya? Luasnya berarti kita udah ketemu luas alas. Luas alasnya itu kan 6. Tinggal mencari luas dari segitiganya. Nah, untuk mencari luas dari segitiganya berarti kita harus mencari banyak hal di sini. Yang pertama, kita ingin mencari segitiga yang ini. Di mana segitiga yang ini itu sama dengan segitiga yang belakang ini. Kan gitu. Segitiga yang depan sama dengan segitiga yang belakang. Karena apa? Karena ini 5 segi 4 persegi panjang, ini kan 3, berarti sini kan 3 juga. Berarti segitiga yang depan ini sama dengan segitiga yang belakang. Sekarang kita ingin mencari luas segitiga yang belakang.
Kita harus mencari alas dan tinggi segitiga. Alas segitiganya itu ini 3. Tetapi tinggi segitiganya bukan tinggi limas, tinggi sisi miring dari sini. Karena ini segitiga sama kaki ya, karena ini titiknya di tengah, artinya ini sama kaki, berarti tinggi dari segitiga itu yang ini. Ini tinggi segitiga. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mencari tinggi segitiga? Ini kan berarti kalau kita kasih huruf ya, biar mudah. A, B, C, D, T. Berarti tinggi dari segitiganya yang ini, yang garis putus-putus ini, misalnya ini saya tulis sebagai titik titik O ya, atau jangan O lah, titik E. Berapakah panjang TE? Itu kan pertanyaan di sana. Berapakah panjang T menuju E? Panjang T menuju E, pusatnya ini misalnya kita tulis sebagai 0 atau O ya, titik pusat dari si limasnya ini sebagai O. Jadi ini adalah T dari T atas ini ya, TOE ini persegi segitiga siku-siku. Sikunya di mana? Di O. Siku-siku di O, sisi miringnya adalah TE. Sisi miringnya TE. Berarti untuk mencari dari panjang dari TE itu kita bisa anggap ini sebagai sebuah segitiga kayak gini. Segitiga siku-siku, yang ini T, yang ini O, yang ini E. Dimana panjang EO ini kan setengah dari ini. EO itu setengah dari BC. BC panjangnya 2, berarti EO panjangnya 1. Lalu TO berapa? TO itu adalah tinggi dari limasnya, itu 10. Berarti berapakah ini pakai Pitagoras, akar dari berapa? 10 kuadrat yaitu 100 ditambah 1 kuadrat yaitu 1. Nanti akar 101. Udah selesai, hanya akar 101. Kenapa akar 101? Nggak disederhanakan lagi karena 101 ini bilangan prima. Bilangan prima berarti udah selesai. Akar 101. Ini panjang TE. Karena panjang TE itu adalah 101, berarti luas dari ini segitiga ABT ya. Luas dari segitiga ABT itu adalah setengah kali 3 kali akar 101. Berarti hasilnya si ABT ini adalah 3/2 akar 101. Dan seterusnya untuk yang lain, untuk sisi-sisi yang lain. Ini pun sama, untuk mencari segitiga yang ini pun sama nanti. Harus mencari T, misalnya di sini tingginya itu F ya. Berarti harus mencari TF. TF itu berarti nanti sama dibuat segitiga siku-siku seperti ini. Dibuat segitiga siku-siku seperti ini, lalu mencari luas segitiga yang ini nanti. Dan ini akan sama dengan segitiga yang ini. Berarti kalau misalnya ini nanti saya pengen mencari TF ya, TF itu adalah tinggi segitiga yang samping kanan ini. TF dia adalah sisi miring dari ini dan ini, dimana bagian ini adalah 1/2. 1/2 kuadrat ditambah 10 kuadrat lalu diakar. Itu nanti akan ketemu TF. Oke, mungkin itu angka-angkanya terlalu sulit, jadi nggak perlu kita teruskan, nanti Anda terlalu pusing. Yang jelas ini saya kasihkan sebuah soal untuk Anda kerjakan, lalu Anda kumpulkan. Ada sebuah limasnya adalah T, A, B, C, D seperti piramid. Artinya T-nya itu ada di tengah-tengah dari si pusat dari si persegi 4 yang ada di bawah. Pertanyaannya hanya 2, berapakah volume, berapakah luas permukaannya. Luas dari si limasnya, artinya luas dari alas ditambah luas segitiga-segitiga yang ada di samping-sampingnya. Kalau volume rumusnya tadi udah tahu ya, 1/3 kali luas alas kali tinggi dari limasnya. Lalu kalau luas dari limasnya berarti dia adalah luas alas ditambah luas dari
4 buah segitiga yang ada di samping-sampingnya. Itu untuk mencari luas limas. Nah, silakan Anda hanya mencari 2 ini. Ukurannya, yang bawah ini alasnya berbentuk persegi panjang dengan ukuran 6 dan 8, lalu tingginya itu ukurannya 4. Nanti di dalamnya akan ada banyak teorema Pythagoras ketika mencari luas dari limasnya. Jadi kalau untuk mencari volume sangat mudah sekali, tetapi untuk mencari luasnya nanti Anda harus menghitung lebih teliti dan memakai teorema Pythagoras. Saya kira itu, silakan Anda kerjakan dalam selembar kertas, difoto, dikumpulkan di WA pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.